Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izul Mujahadah, NPM 181003636 akan menjelaskan tentang tahap pembuatan kuesioner matematika online dengan Google Form dan cara mendapatkan hasilnya. Ada tahap pembuatan kuesioner matematika online yang pertama, yaitu masuk ke laman Google Form. Sebelum membuat kuesioner matematika, kita perlu masuk ke laman Google Form terlebih dahulu dengan cara mengklik yang saya lingkari. Jika belum masuk ke dalam akun Google, sebaiknya masuk terlebih dahulu. Jika sudah, kita masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yang kedua ada membuat formulir baru. Untuk membuat formulir baru, kita bisa mengklik yang bertuliskan blank atau yang seperti yang saya lingkari. Tahap selanjutnya ada menulis judul kuesioner dan deskripsi kuesioner. Untuk menulis judul kuesioner, klik formulir tanpa judul dan menulis deskripsi kuesioner. Klik deskripsi formulir dan tulislah sesuai judul dan deskripsi kuesioner matematika yang akan dibuat. Tahap keempat ada membuat pertanyaan tentang data pengisi kuesioner. Untuk pilihan jawaban bisa diganti dengan jawaban singkat mengikuti langkah-langkah yang disediakan. Untuk pertanyaan bisa diisi dengan data-data yang harus diisi oleh pengisi kuesioner seperti nama, sekolah, kelas atau semester, dan email. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan wajib diisi untuk menghindari ketidaklengkapan data dari pengisi kuesioner. 5. Ada membuat bagian kedua yang berisi pertanyaan kuesioner. Untuk membuat bagian kedua bisa mengklik simbol yang dilingkari. Selanjutnya ada mengisi judul dan deskripsi untuk bagian kedua, sama halnya seperti mengisi judul dan deskripsi untuk bagian pertama tadi. Tahap ketujuh membuat baris pertanyaan dan kolom jawaban untuk kuesioner. Untuk pilihan jawaban bisa diganti dengan kisi pilihan ganda atau petak kotak centang. Namun kali ini saya memilih yang petak kotak centang. Untuk kolom bisa diisi SS untuk sangat setuju, S untuk setuju, KK untuk kadang-kadang, J untuk jarang, JS untuk jarang sekali. Untuk baris bisa diisi pertanyaan tentang kuesioner matematika yang akan diajukan kepada pengisi kuesioner, dan jangan lupa mengaktifkan tanda perlu satu tanggapan di setiap baris untuk menghindari tidak terisinya beberapa pertanyaan kuesioner. Nah, berikut merupakan tampilan setelah baris pertanyaan dan kolom kuesioner diisi. Tahap selanjutnya yang kesembilan ada membuat tampilan kuesioner lebih menarik. Untuk membuat kuesioner terlihat menarik bagi pengisi, kita bisa menambahkan header dengan cara mengklik yang bertuliskan nomor 1 pada gambar dan selanjutnya klik pilih gambar. Lalu kita bisa memilih gambar sesuai keinginan. Bisa memilih yang sudah disediakan di tema, unggah untuk memilih gambar yang ada di file komputer, dan klik foto untuk memilih gambar yang disediakan di Google. Setelah selesai memilih, klik sisipkan. Kalian juga bisa memilih warna tema yang telah disediakan dan juga bisa mengganti model huruf untuk kuesioner tersebut. Nah, ini adalah tampilan setelah memberi header pada kuesioner. Selanjutnya adalah cara untuk mengirim dan menyebarkan tautan kuesioner. Untuk mengirim, klik tanda kirim. Setelah itu, klik yang bertanda nomor 1 di gambar untuk menyalin URL, tapi sebelum itu kalian bisa juga memperpendek URL dengan mencentang yang dilingkari bertuliskan nomor 2. Setelah itu, klik salin untuk menyalin link. Selanjutnya, klik gambar yang bertuliskan nomor 4 dan tulislah email kalian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang siapa saja yang merespon kuesioner kalian. Klik kirim jika sudah terisi lengkap dan URL yang sudah kalian salin bisa langsung disebarkan kepada pengisi kuesioner matematika online.
Selanjutnya ada cara untuk mendapatkan hasil kuesioner. Yang pertama, masuk ke laman Google Formulir seperti yang di awal tadi. Sebelum membuat Google Formulir, klik files kuesioner yang sudah dibuat. Seperti yang sudah saya lingkari, itu adalah file kuesioner yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk melihat hasil kuesioner langsung dari respon, klik yang bertuliskan respons di samping tulisan pertanyaan yang saya lingkari itu untuk melihat siapa saja yang sudah mengisi kuesioner. Nah, ini merupakan tampilan hasil kuesioner langsung dari respon. Yang pertama ada tampilan dari bagian ringkasan. Selain data dari pengisi kuesioner, ada pula grafik kuesioner yang telah diisi oleh pengisi kuesioner, seperti pada di gambar. Berikut adalah tampilan hasil kuesioner dari respons pada bagian pertanyaan. Di situ ditampilkan satu persatu pertanyaan yang diajukan, mulai dari data pengisi hingga pertanyaan kuesioner. Selanjutnya ada tampilan hasil kuesioner dari respons pada bagian individual yang memperlihatkan keseluruhan tampilan dari kuesioner. Cara mendapatkan hasil kuesioner. Nah, berikut adalah cara untuk melihat hasil kuesioner dalam tampilan spreadsheet. Dalam laman respons pada kuesioner, klik lambang spreadsheet yang berwarna hijau. Setelah itu, muncul pilihan tujuan tanggapan, klik buat spreadsheet baru, lalu klik buat. Nah, ini adalah tampilan dari kuesioner untuk yang dalam tampilan spreadsheet seperti pada di gambar. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.